mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis atau pemimpin Kristen, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Bersama dengan saya ada Bapak Dr. Yohanes Joko Sabtono, Master Pendidikan Kristen, Ketua STT Iman di Jakarta, dan kita akan bicara mengenai satu topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu guru sebagai misionaris. Bagaimana menghadirkan Injil melalui pendidikan. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan Pak Joko, karena baru pertama kali mengisi di Ngopas. Pak Joko, selamat datang di Ngopas. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, Bapak Kian sehat. Puji Tuhan. Bapak sudah berapa lama menjadi ketua di STT Iman sekarang ini? Ya, sejak 2021. Oke, ya sudah 5 tahun ya. Ya. Ya, Ah, Pasti itu 2021 itu banyak pergumulan karena itu pada masa-masa COVID, Pak, ketika Bapak menjadi ketua, betul? betul sekali, Pak. Ada Ya, kira-kira pengalaman yang unik, Pak, pada waktu itu? ya, pengalamannya unik. Pada masa COVID itu kita dituntut untuk bisa menyajikan pembelajaran secara online ya. Hmm, Karena hmm, awalnya kita memang secara onsite hmm, dan masa itu kita dituntut untuk bisa melakukan hmm. pelayanan pendidikan online. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa, tidak mudah, tetapi Iya, Tuhan menolong kita ya. iya, iya, iya. Dan STT Iman ini adalah STT yang sudah lama sekali, sudah berapa berapa tahun, Pak, umurnya, Pak? Ya, kita dirintis itu tahun 1955 waktu itu dengan Wah, luar nama biasa. Sekolah Latihan Pekabaran Injil SLPI. Hmm, Nah, hmm, namun dalam prosesnya hmm, ada dinamika sehingga hmm, karena ada dinamika politik sehingga sempat dibekukan hmm, lalu kemudian hmm. dibuka kembali itu pada tahun 1981 hingga sekarang. Hmm, wow, luar biasa. Dan STT Iman sudah mencetak begitu banyak hamba-hamba Tuhan dan juga para misionaris yang di dalam dan di luar negeri, betul ya, Pak ya? Puji Tuhan, Pak. Ya, ya, ya. Semuanya itu karena anugerah Tuhan tentunya. Ya, terima kasih Pak Joko buat waktunya. Dan kita akan bicara mengenai topik yang tadi saya sudah kemukakan ya, mengenai guru sebagai misionaris. Nah, tentunya topik ini pasti merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi Bapak. Kenapa Bapak memilih topik ini? Eh, Kira-kira kenapa Pak topik pembicaraan kita ini penting untuk didengarkan oleh para pemimpin Kristen? Menurut Bapak bagaimana? Ya, mengapa topik ini begitu penting? Karena sesungguhnya kita mendapat amanat agung Tuhan ya. Hmm, Karena di dalam Alkitab ada hmm, sebuah tuntutan bagi setiap orang yang percaya untuk pergi ya, hmm. menjadikan semua bangsa murid, Ya. membaptis mereka dan mengajar mereka. Hmm, hmm, Nah, tuntutan amanat agung ini diberikan kepada semua kita hmm, orang yang percaya, bukan hmm, hanya kepada para hamba Tuhan, bukan hanya kepada penginjil atau kepada guru agama, tapi kepada hmm, semua orang percaya. Dan hmm, ini harus kita lakukan. Artinya apa kalau kita berperan sebagai pendidik, sebagai guru itu menjadi tuntutan yang utama ya, hmm, tuntutan utama. Ya. Dalam hmm, hal ini hmm, bukan hanya tugas guru agama kalau di sekolah, tapi tugas semua guru sesungguhnya hmm, hmm. di sana. Nah, Iya. itu dari sisi eh, dasar teologinya, dari Hmm, sisi Alkitabnya. Tetapi hmm, kalau kita melihat sebuah realitas, ada sebuah realitas yang cukup mengejutkan bagi kita dan ini hmm, meneguhkan
Hmm. tugas kita, ya, di mana Hmm. ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alport, Gillespie, and Young. Hmm. Dia menemukan dalam risetnya bahwa di dalam komunitas iman Katolik itu banyak remaja pemuda itu mereka pada awalnya percaya kepada Tuhan Yesus, taat beribadah, Hmm. namun ternyata hanya 85% saja yang bertahan pada waktu Hmm. kemudian. Hmm. Nah, Hmm. bagaimana dengan komunitas Kristen Protestan? Hmm. Justru dalam komunitas Kristen Protestan didapati hanya 40% saja remaja Wah, yang bertahan di dalam iman mereka pada waktu kemudian. hanya Nah, setengahnya ya, Pak. betul sekali. Dan ini Hmm. sangat apa ya, sangat mengagetkan ya hasil riset mereka. Dan ketika Hmm. kita selidiki, kita telusuri faktor Hmm. apa yang menyebabkan ada banyak remaja Ya. Kristiani tersebut konversi, tidak Hmm. Hmm. bertahan dalam iman mereka. Ternyata ada dua Hmm. faktor. Hmm. Yang pertama dalam riset mereka didapati faktor pertama adalah faktor berkaitan dengan karakteristik ajaran, Hmm. ya, karakteristik pengajarannya. Hmm. Nah, faktor keduanya adalah berkaitan dengan perkembangan pola pikir dari remajanya, Hmm. remaja pemuda gereja. Hmm. Nah, Hmm. dalam faktor yang pertama itu berkaitan dengan karakteristik ajaran, Hmm. didapati dalam riset itu bahwa semakin konservatif, semakin dogmatis sebuah ajaran Hmm. dari pola pendidikan agama, Hmm. ternyata itu memberi sumbangsi besar bagi remaja dalam bertahan dalam Hmm. ketaatan iman mereka, dalam kepatuhan dan Hmm. kesetiaan mereka dalam beriman kepada Tuhan. Hmm. Hmm. Tetapi justru semakin liberal ajaran pendidikan agama, Hmm. justru memberi sumbangsi besar terhadap proses konversi yang ada. Hmm. Wah, ini kan Hmm. berarti Ya. kita perlu memperhatikan dengan serius ya pendidikan agama bagi Hmm. generasi muda kita. Kalau Hmm. kita tidak serius di sini, Hmm. bakal terjadi degradasi ya, kemerosotan Hmm. dalam iman Kristen di generasi kemudian. Itu Hmm. dari Hmm. sisi faktor karakteristik pengajaran. Nah, Hmm. tapi yang kedua adalah dari karakteristik perkembangan remajanya. Ya, Ya. kita tahu Hmm. bahwa dalam perkembangan remaja itu mereka masuk di dalam tahap operasional formal menurut Jean Piaget. Hmm. Nah, Hmm. artinya apa? Dalam masa-masa perkembangan iman di usia remaja itu mereka cenderung berpikir untuk melakukan dugaan-dugaan, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui tentang iman mereka. Hmm. Hmm. Dan perkembangan ini membuat mereka merasa tidak puas dengan apa yang mereka imani dan mereka terima dari orang tua atau dari guru-guru yang mengajar mereka. Dan ini akhirnya membuat Hmm. mereka Hmm. yang mendapat pengajaran liberal tadi Hmm. kurang konservatif, kurang Hmm. dogmatis, sehingga mereka kemudian mudah Hmm. tergoda Hmm. untuk konversi. Hmm. Nah, Hmm. disinilah menjadi catatan bagi kita sebagai pendidik bahwa kita tidak bisa Hmm. hanya menganggap bahwa pendidikan agama itu seperti pendidikan yang biasa-biasa saja. Ya. Hmm. Hmm. Artinya ada sebuah krisis sebenarnya yang kita hadapi dalam komunitas remaja pemuda Hmm. Kristiani yang memang harus serius. Oke, mungkin Hmm. sekolah tersebut bagus dalam mencetak, menghasilkan Hmm. murid-murid yang cerdas, ya, Hmm. Hmm. pintar. Hmm. Tapi apakah kepandaian, kecerdasan murid-murid sekolah tersebut yang kita didik, Hmm. apakah juga diimbangi dengan perkembangan spiritual, kerohanian, Hmm. kedewasaan rohani mereka, Hmm. integritas mereka, kasih mereka. Iya. Nah, Iya. ini sebuah fakta ya yang menjadi mengapa begitu penting ya Hmm. Hmm. guru berperan sebagai misionaris. Hmm. Jadi yang Bapak bicarakan ini sebetulnya bukan hanya sekedar guru agama kan? Maksudnya guru Betul, secara umum ya betul, Pak ya? Betul ya? betul sekali, Pak.
Iya, iya. Soalnya begini, maksudnya kita sering ada miskonsepsi, misalnya orang Hmm, katakan, ah saya ingin menjadi guru. Oh enggak, saya ingin menjadi misionaris, begitu loh. Tetapi justru ini adalah guru sebagai misionaris menurut Pak Joko. betul sekali, betul sekali. Hmm, iya, iya. Nah, seringkali Pak, miskonsepsi ini sering terjadi begitu ya. Karena apa? Karena saya dipanggil menjadi Hmm. seorang guru dan tidak melihat identitas iman saya sebagai seorang Kristiani, begitu loh. Jadinya, apakah miskonsepsi itu adalah miskonsepsi yang umum begitu Pak, yang ada di dalam masyarakat kita? Ya, eh, banyak di kalangan komunitas Kristiani Iya. seringkali kurang memahami bahwa guru Kristen itu Hmm, bukan hanya menunjuk pada guru yang mengajar pendidikan agama Kristen. hmm, Nah, hmm, banyak orang menganggap bahwa guru Kristen itu cukup dia bertugas mengajar pelajaran dengan baik saja atau hmm, menjadi guru hmm. agama Kristen yang Iya. baik di sekolah saja. Hmm, Jadi hmm, artinya mereka hanya melihat profesi guru hanya hmm, sebagai pekerjaan yang biasa. hmm, Nah, hmm, mestinya tidak demikian. hmm, Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan itu tidak hanya di gereja atau di mimbar, tetapi sebenarnya di hmm, sekolah itu juga ladang hmm, yang hmm, strategis di dalam kita memberitakan kabar gembira, kabar baik. hmm, Ya. hmm, hmm, Nah, ini penting. Artinya hmm, jangan ada pembedaan dikotomi antara hmm, pekerjaan dan pelayanan. hmm. Seringkali orang kan membedakan ya. Oh, Betul, ini pekerjaan. Oh, ini betul, pelayanan. Ya. betul. Padahal dalam pekerjaan itulah juga ada pelayanan. Ya. Hmm, Artinya hmm, apa? Bahwa dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di sana ada bagian integral dari misi Allah yang kita kerjakan juga. hmm, hmm. Iya. Ini. Iya, ini menarik sekali karena, banyak orang berpikir bahwa kalau misalnya saya dipanggil menjadi guru fisika begitu ya, contohnya, ya Hmm. saya mengajar fisika toh, benar nggak? Iya, Saya betul sekali. saya apakah saya perlu memasukkan iman percaya saya gitu loh di dalam fisika contohnya ya, atau mungkin matematika gitu loh. Tetapi justru ini Iya, berpikir secara integratif ya menurut Pak Joko ya, dan memikirkan betul, bagaimana betul. saya bisa berfungsi sebagai guru, matematika yang beragama Kristen dan membawa nilai-nilai Kristiani di dalam saya mengajar matematika begitu loh. Betul sekali. Hmm, Nah, hmm, ini sehingga perlu penguatan identitas, ya. hmm, hmm, Identitas perlu menyadari identitasnya, lalu juga perlu menyadari hmm, perannya sebagai seorang Kristiani yang sungguh hmm, dalam berbagai mata pelajaran yang mereka ajarkan. hmm, Karena hmm, bagaimanapun guru apapun, mereka kan memiliki kontribusi di dalam pembentukan karakter hmm, bagi para hmm. murid. Karena Iya. tujuan pendidikan itu adalah mengadakan sebuah perubahan dalam diri para murid. Dan Hmm, perubahan itu bukan hanya hmm, perubahan aspek kognitif, tapi juga hmm, aspek afektif dan psikomotor. Ya. hmm, Jadi hmm, antara ketiga hal ini mesti terjadi perubahan. Dan hmm, perubahan hmm, ini bisa terjadi jika guru dapat menyadari dengan sungguh identitasnya dan berperan sesuai dengan hmm, identitas Kristianinya di sana. hmm, hmm. Nah, ini penting Dan sekali. dan tadi saya jadi penasaran dengan riset yang pertama kali tadi Bapak bicarakan begitu ya, Ya. bahwa perbandingan antara sekolah Katolik dengan sekolah Kristen, sekolah Protestan begitu loh. Jadi menurut Bapak apakah sekolah Katolik sebetulnya lebih sukses dalam mengintegrasikan antara iman dengan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka ajar? Eh, Tidak juga, Hmm, kedua-duanya memiliki prosesnya masing-masing. Ya. hmm, 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 Dalam riset-riset yang lalu, memang hmm, nampak bahwa proses pendidikan agama dalam komunitas Katolik nampaknya lebih sukses ya, hmm, prosentase hmm. lebih besar ya. Iya, Tetapi iya. dalam perkembangan-perkembangan kemudian ternyata dalam komunitas Kristen Protestan juga mengalami perkembangan yang luar biasa baik. Ya. Hmm,
Nah, hmm, artinya apa? Dalam dua hmm, komunitas ini, mereka berusaha memperbaiki dan hmm, membaharui terus hmm, pola-pola pendidikan di hmm, sekolah-sekolah yang mereka dirikan. hmm, Dan kita sangat bersyukur ya bahwa ada banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh yayasan-yayasan Kristiani maupun yep, baik itu Kristen maupun Katolik, mereka yep, tetap setia pada panggilan iman mereka, di mana mereka hmm, menyadari bahwa sekolah ini didirikan memang hmm, untuk menjalankan tugas perutusan. Nah, ini yang hmm, menjadi kabar gembira bagi kita. iya, Nah, iya, mungkin dalam implementasinya yang eh, hmm, berbeda beragam cara dan hmm. metodenya. Hmm, Ya, iya, iya. Soalnya biasanya fenomena umum di masyarakat itu adalah melihat bahwa, oh ya sekolah ini mungkin awalnya begitu ya adalah sekolah iya, Kristen ya. Ini awalnya adalah sekolah yang memang punya visi dan misi yang jelas untuk untuk mendidik dan juga untuk mencetak para hmm, siswa-siswa atau lulusan yang mungkin setia begitu ya kepada imannya. Tetapi lama-kelamaan ketika sekolah itu semakin populer, apalagi sekolahnya itu banyak anak-anak pinter, Pak. iya, betul. Dan, dan banyak sekali sekolah Kristen itu jadi mata duitan justru maksudnya dan mencari uang begitu loh. Jadi profit oriented dibandingkan dengan mission oriented begitu loh. Nah, memang sulit ya Pak ya untuk mempertahankan visi dan misinya itu. Sebenarnya pandangan atau anggapan bahwa Hmm, sekolah sekolah Kristiani hmm, profit oriented sebenarnya tidak benar juga. hmm, Eh, hmm, karena hmm. saya juga sebagai salah satu pelaku Ya, dalam dunia pendidikan dan kami juga mendirikan. ya. Mengapa ada sekolah-sekolah yang memang mereka memberikan eh, biaya lebih besar? Karena mereka Hmm. harus membiayai sekolah-sekolah lainnya yang mereka miliki juga, jadi subsidi silang. Oke, oke. Jadi Ya, jadi ya, tidak demikian anggapan bahwa oh ya. ini profit oriented, tidak. Karena Oh. kita kan punya misi besar. Kita punya misi Hmm, besar, pelayanan kita hmm, besar dan sekolah yang kita dirikan juga banyak, bukan hanya satu. hmm, Nah, hmm. ketika sekolah itu kita dirikan di daerah yang Ya, minus sehingga ya. butuh banyak subsidi biaya, kita Hmm, perlu mencari anggaran sumber dana dari sekolah-sekolah yang memang di hmm, tempat yang lebih baik dengan sumber hmm. daya yang lebih besar sehingga itu bisa subsidi silang. Jadi Ya, ya. sebenarnya tidak demikian ya. Iya, iya. Jadi memang harus Betul. dilihat juga di dalam konteks masing-masing sekolah dan juga keragamannya seperti apa dan juga di mana saja sekolahnya dan lain sebagainya begitu ya. Benar. Betul, Pak. Betul. Betul. Iya, 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 iya. Nah, Pak, kita akan bicara sekarang mengenai lalu bagaimana nih, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru Kristen yang beragama Kristen, begitu ya? Apakah dia Ya. menjadi guru agama, ataukah dia menjadi guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bagaimana dia bisa melakukan itu dengan pola pikir sebagai seorang misionaris nih, Pak? Ada saran-saran dari Pak Joko kira-kira? Khususnya untuk para guru mungkin yang sudah mengajar sekarang di sekolah Kristen atau sekolah non-Kristen bahkan, ataupun juga calon-calon guru. Ada saran dari Pak Joko? Ya, ini sebuah hal yang perlu kita sadari bersama. Hmm, Saya sebagai guru, juga rekan-rekan ada banyak sebagai guru, sebagai iya, dosen. Guru iya, pun bisa di taman kanak-kanak, di SD, SMP, hmm, SMA. hmm, Kita perlu menyadari bahwa tugas kita sebagai pendidik ini adalah sebuah pekerjaan Tuhan. Ini yang paling penting. hmm, Yes. hmm, Artinya hmm, kalau kita menyadari pekerjaan kita di dunia pendidikan ini sebagai pekerjaan Tuhan, maka hmm, fokus penekanan pada pengabdian itu hmm, menjadi yang utama. Nah, hmm, kami menyadari hmm, bahwa menjadi guru hmm, Kristen di sekolah Kristen atau iya, guru Kristen di sekolah non-Kristen, baik itu hmm, di sekolah negeri ataupun swasta, hmm, eh, kami menyadari bahwa tugas kita tidak mudah, gitu ya. hmm, hmm, Bukan hanya hmm, berkaitan dengan hak-hak yang kita dapatkan dari hmm, sekolah, tapi juga berkaitan dengan kewajiban. Ya, hmm, ya. Ada banyak di sekolah-sekolah negeri itu guru-guru Kristen yang mengajar di sana sebagai guru honorer hmm, atau guru-guru agama yang sukarela
Mereka tidak Hmm. mendapat gaji, tidak mendapat honor, tapi mereka penuh pengabdian karena belas kasihan kepada anak-anak didik yang Hmm. membutuhkan pendidikan agama Kristen di sana. Hmm. Ya, Hmm. tetapi karena minimnya guru agama Kristen sehingga ada banyak guru-guru yang Hmm. bidang studi umum, ya guru matematika, Hmm. tapi karena dia Kristen, dia juga mengajar agama di sekolah-sekolah negeri, di sekolah-sekolah Hmm. swasta Hmm. lainnya. Ya, Hmm. nah Hmm. keterbatasan sumber daya manusia ini yang mesti kita sadari. Nah, lalu Hmm. bagaimana kita di Hmm. sana? Nah, Hmm. mau tidak mau kalau kita ingin menjadi guru sebagai misionaris yang bisa Hmm. memberitakan kabar baik ya di Ya. komunitas di mana kita ditempatkan, kita melihat itu sebagai ladang Hmm. misi Tuhan, maka kita harus berusaha untuk menampilkan hidup Hmm. yang dekat dengan Tuhan. Ya, Hmm. sebagai seorang Kristiani, kita harus bisa Hmm. menunjukkan kesaksian iman kita, ya, Hmm. baik itu dalam perkataan, dalam perbuatan, Hmm. maupun dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang kita buat di sana. Hmm. Hmm. Artinya, Hmm. ada sebuah tuntutan untuk kita bisa menjadi teladan kehidupan. Hmm. Bukan Hmm. hanya teladan Hmm. iman ya, Hmm. tapi juga teladan yang mampu Hmm. mewarnai, yang Hmm. mampu mewarnai komunitas di mana kita melayani. Nah, itu tentu Hmm. dari cara berbicara kita, dari cara kita Ya. memperlakukan sesama guru ataupun memperlakukan para murid, Hmm. bagaimana kita menghadapi persoalan atau masalah, lalu bagaimana kita menjaga integritas kita di tengah komunitas di mana kita Hmm. melayani. Nah, Hmm. yang paling penting adalah bukan bagaimana kita Hmm. menampilkan diri kita sebagai seorang saksi Kristus untuk diri kita sendiri, tapi bagi orang lain. Nah, Hmm. seringkali persoalan muncul ketika adanya relasi-relasi yang terganggu. Ya. Hmm. Kita tahu Hmm. dalam mendidik itu kan kita berelasi bukan hanya dengan para murid, tapi juga dengan Hmm. guru-guru yang lainnya. Ya. Hmm. Nah, Hmm. apalagi seringkali kita dihadapkan pada situasi kita sebagai kelompok minoritas. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. sebagai satu-satunya guru Kristen yang ada di sekolah tersebut, ya. Hmm. Entah itu Hmm. sekolah negeri atau sekolah swasta. Nah, Ya. seringkali itu tidak mudah ya. Dan Hmm. anak-anak murid kita pun juga diposisikan Hmm. dalam posisi yang jumlahnya juga sedikit. Nah, Hmm. itu seringkali tidak mudah untuk membangun relasi yang baik. Nah, ini perlu kemampuan untuk kita bisa berdialog, bukan Hmm. hanya berdialog iman, tapi juga Hmm. berdialog teologis kepada Hmm. saudara-saudara yang berbeda iman, tapi juga Hmm. berdialog dalam kehidupan keseharian. Hmm. Nah, ini Hmm. menjadi perhatian kita bersama ya sebagai guru. Nah, Iya. itu kira-kira, Iya, baik, Bapak. baik. Wow, luar biasa ya. Jadi memang kita memerlukan seorang yang punya integrasi, punya pola pikir yang holistik. Jadi bukan hanya ketika dia mengajar agama, dia menunjukkan kalau misalnya dirinya seorang Kristen, tetapi juga ketika dia mengajar matematika, ketika dia mengajar Betul, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Wow, betul. ini sebuah panggilan yang luar biasa ini, Pak. Kalau misalnya kita memikirkan secara integratif seperti ini. Ya, inilah tugas kita bersama ya. Ya, 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 betul. Nah, sekarang kalau misalnya kita bertanya mengenai kebutuhan, Pak, di Indonesia begitu ya. Tentunya jelas ada kebutuhan guru secara umum ya, secara umum ya. Betul, Karena apa? betul. Karena mungkin generasi muda sudah segan atau tidak mau menjadi guru, apalagi kalau misalnya jadi gurunya di pelosok-pelosok dan lain sebagainya. Tapi Iya, kalau misalnya kita bicara mengenai guru yang beragama Kristen saja, Pak. Menurut Bapak, apakah ada kebutuhan guru yang beragama Kristen? Dan kalau misalnya ada, apakah guru agama Kristen itu dibutuhkan di sekolah Kristen atau lebih dibutuhkan di sekolah non-Kristen atau bahkan sekolah negeri, Pak, menurut Pak Joko? ya. Kebutuhan guru hingga sekarang masih sangat besar. Jadi Hmm, eh, ini mesti kita sosialisasikan kepada kaum muda kita, generasi muda gereja kita, iya. bahwa ladang pekerjaan Tuhan ini besar ya. Hmm, Jadi hmm, mesti ada hmm, sosialisasi dari berbagai pihak, baik dari hmm, gereja hmm, maupun dari sekolah hmm. berkaitan dengan realitas kebutuhan yang besar ini. Iya, Ya, karena iya. dimanapun itu saya melayani
saya Hmm. mendapati ada banyak sekolah-sekolah yang tidak ada guru agamanya. Hmm. Lalu juga ada banyak sekolah-sekolah yang sedikit sekali guru Kristennya. Hmm. Hmm. Dan itu sangat dibutuhkan. Artinya Hmm. peluang lapangan pekerjaan, ya, Hmm. lapangan pelayanan itu tidak Hmm. kurang. Ya. Yang Hmm. menjadi persoalan adalah siapa yang Hmm. digerakkan Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Nah, Hmm. banyak orang kenapa tidak tertarik dengan Hmm. pekerjaan Tuhan menjadi guru agama atau menjadi guru Kristen di lembaga Hmm. pendidikan. Karena kita tahu bahwa Hmm. sekolah itu bukan lembaga profit. Sekolah itu adalah Hmm. lembaga sosial, Hmm. lembaga Hmm. pelayanan. Pendidikan itu Hmm. adalah bidang pelayanan sosial, bukan profit. Hmm. Nah, Hmm. sehingga di sana dibutuhkan orang-orang yang memiliki hati yang Hmm. kasihnya besar kepada Hmm. Hmm. anak-anak, kepada generasi muda. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. kita bersyukur kalau ada orang-orang muda yang terpanggil oleh Tuhan untuk menjadi guru agama. Ya. Hmm. Bukan hanya menjadi Hmm. pendeta, menjadi Hmm. penginjil, tapi menjadi guru agama atau menjadi guru Kristen di Hmm. sekolah-sekolah, baik sekolah Kristen maupun non-Kristen, baik sekolah negeri maupun swasta. Kita Hmm. terus berdoa untuk itu, ya, Hmm. supaya pekerjaan Tuhan Hmm. ini semakin banyak Hmm. yang terlibat. Perlu Iya, kolaborasi juga ya kita, mungkin betul. kolaborasi antar institusi, Iya. kolaborasi antar para pelayan Hmm. utusan lintas budaya untuk terlibat di Hmm. dalamnya, ya. Kami Iya. bersyukur di beberapa daerah kami Hmm. menggerakkan banyak pendeta-pendeta yang Hmm. melayani di gereja untuk terlibat juga dalam pendidikan di sekolah-sekolah. Jadi sekarang sudah Hmm. mulai banyak pendeta-pendeta menjadi guru agama juga. Hmm. Lalu Hmm. kita juga sudah menggerakkan ada berbagai macam dari lembaga-lembaga Hmm. pelayanan itu utusan lintas budaya untuk juga menjadi guru di Hmm. sekolah-sekolah. Ya. Hmm. Beberapa Karena mereka memang, sudah diangkat jadi iya, P3K atau pegawai negeri akhirnya. wow, karena memang ladangnya begitu luas, tetapi Betul. pekerjaannya sedikit ini ya. Kelihatannya Iya, ini betul-betul betul. jelas sekali di dalam konteks pendidikan ini. Dan Ya. tentunya ini adalah dorongan kepada para pastor, mungkin para pemimpin-pemimpin gereja yang mendengarkan podcast ini, untuk boleh mendorong jemaatnya untuk boleh memikirkan, apalagi generasi muda ya, mengenai menjadi guru. Dan menjadi Betul. guru yang memang beriman dan menjadi guru yang memang setia untuk ditempatkan di sekolah-sekolah, baik sekolah Kristen, non-Kristen, maupun sekolah negeri, maupun juga sekolah swasta. Wow, luar biasa nih Pak Joko. Pak, ada pesan-pesan terakhir yang Bapak ingin berikan, mungkin satu kalimat saja pesan terakhir kepada para pendengar dan para pemirsa dari Ngopas ini, Pak. Satu kalimat sebagai rangkuman pembicaraan kita. Ya, eh, dari saya ingin menggarisbawahi saja bahwa ruang kelas sesungguhnya Hmm, adalah ladang misi yang sangat strategis. Karena hmm, di sanalah generasi masa depan kita dipersiapkan. hmm, Jadi marilah kita berkolaborasi, ya, bersinergi hmm, agar pekerjaan Tuhan ini dapat hmm, direalisasikan hmm, dimanapun hmm, pekerjaan Tuhan ini dapat dijalankan hmm, dan gereja berkontribusi terlibat di dalamnya untuk terus mendukung hmm, mereka-mereka yang memang terpanggil untuk melayani Tuhan di hmm, dunia pendidikan. Ya, kita bersyukur hmm, sudah banyak gereja-gereja sekarang mereka hmm, mendukung, mensupport para hmm, relawan volunteer yang mau hmm. terbeban mengasihi anak-anak, mempersiapkan generasi muda ke depan. Ya, Luar biasa. Ya, sebuah panggilan dan juga sebuah tugas yang begitu besar. Terima kasih banyak Pak Joko untuk waktunya dan bisa tolong tutup pembicaraan kita di dalam doa dan tolong doakan supaya ada lebih banyak lagi orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang kepingin menjadi guru dan juga melihat bahwa ladang ini begitu luas dan mereka itu dipanggil sebetulnya menjadi bukan hanya menjadi guru tetapi menjadi seorang misionaris. Makasih Pak, baik. tolong doakan. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang maha murah dan penuh belas kasihan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan berdiskusi tentang panggilan guru sebagai misionarismu di dunia pendidikan. Terima kasih karena Engkau mempercayakan generasi muda kepada kami, para guru,
para dosen, dan para pelayan pendidikan. Ini sebuah panggilan yang istimewa bagi kami jika Tuhan izinkan kami terlibat di dalamnya. Kami berdoa supaya Engkau membangkitkan guru-guru Kristen yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki hidup yang dipenuhi dengan kasih, dengan integritas, dengan kekudusan dan hikmat Allah. Sehingga mereka dapat membawa generasi muda, kaum muda, masa depan gereja. Mereka menjadi alat Tuhan, menjadi pekerja-pekerja Tuhan di ladang Tuhan yang begitu luas. Pakailah kami semua Tuhan, menjadi terang dan saksi Kristus di sekolah, di kampus, di tengah masyarakat di mana Tuhan mempercayakan kami. Sebarkanlah terus benih-benih panggilan pelayanan ini kepada kaum muda kami, agar mereka melihat begitu besarnya ladang pelayanan Tuhan yang Tuhan telah siapkan, dan kerinduan Tuhan untuk kami terlibat di dalamnya. Tolonglah setiap para pendidik agar mereka tetap setia mengajar, membina, mendampingi, dan memuridkan generasi ini di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, yang semakin tidak mudah. Berikan kekuatan bagi kami, para guru, para pendidik, para dosen, para pengajar, agar kami yang lelah dikuatkan. Berikan kepada kami semua penghiburan. Kami menyadari ada banyak kesulitan dan tantangan. Beberapa dari kami mengalami kekecewaan. Tuhan kiranya berikan kami penghiburan. Kami berdoa agar semua para pengajar, para pendidik ini kiranya Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Sehingga kami semua diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk terus setia menaburkan benih-benih cinta kasih Tuhan. Meskipun kami menaburnya di dalam air mata yang tidak mudah juga. Terima kasih Bapa untuk pertolongan Tuhan di mana kami semua dapat berkolaborasi, baik kami dari SCT Iman Jakarta maupun SCT-SCT lainnya, berkolaborasi, bersinergi bersama gereja-gereja, bersama lembaga-lembaga pelayanan Kristen, bersama sekolah-sekolah Kristen, untuk kami bisa membawa terang Injil kepada banyak anak-anak, kepada generasi muda, di mana saja dan kapan saja Tuhan menolong kami dan mempercayakan tugas pelayanan ini kepada kami semua. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Semuanya biarlah dapat memuliakan nama Tuhan dan membawa perluasan bagi kerajaan Tuhan di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.